Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kefod, Malchuto Leolam Fa'ed. Dengarlah hai Yisrael, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh, Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung kembali dengan pelayanan Menorah. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Aba Yahweh Beshem Adon Yesua, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini, untuk berkat-berkat-Mu, untuk perlindungan-Mu yang Kau berikan seminggu penuh ini. Terima kasih Bapak Yahweh sekali lagi untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Masiah. Biar apapun yang kami lakukan, kami kerjakan hari ini biarlah untuk kemuliaan-Mu saja Bapak Yahweh. Oh Tuhan Yesus Masiah, biar juga Kau disenangkan untuk pujian, dalam penyembahan dan pujian kami, biarlah Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami Bapa Yahweh. Saat ini Bapa Yahweh, kuduskan tubuh dan jiwa roh kami, kebadan kami seluruhnya di mana kami berada dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masiah, sehingga tidak ada roh jahat, roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu, aura-aura negatif, roh-roh bertendung berhala dari segala tingkatan apapun juga, kami tolak, kami hancurkan kuasanya dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus Masiah. Juga Tuhan Yesus Masiah, Kau butakan mata Satan, butuhkan pendengarannya, penciumannya pula, sehingga dia tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi kebenaran kami, sehingga dia tidak ada akses untuk bisa mendakwa kami di hadapan-Mu dari hari ini sampai seterusnya di hadapan-Mu ya Bapa Yahweh. Juga untuk sekiranya di antara kami ada yang membuka celah baik secara sengaja tidak sengaja, yang membawa dakwaan dan juga kutuk dari si Satan, saat ini juga dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah, kami hancurkan dakwaan-dakwaannya, juga kutuk-kutuknya baik dari kutuk darat, laut, dan udara. Terima kasih Bapak Yahweh sekali lagi untuk saat ini kami juga mau mendengar firman-Mu, biar Kau urapi mempelai-Mu Pak Yosef Roy, biar firman-Mu menjadi suatu landasan kekuatan kehidupan kami untuk kehidupan kekal nanti di kerajaan Samaim. Biar kami selalu menjadi pelaku firman-Mu pula, dan juga Engkau urapi semua perhatian kami pakai dari awal, pertengahan, sampai selesainya, biar semua berjalan dengan lancar. Tuhan Yahweh Elohim, bekerja dengan bebas di antara kami, bila kami hati yang mau dengar-dengaran dan hati yang mau diajar. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini Bapak Yahweh. Kami mau menyenangkan hati-Mu dengan apa yang kami lakukan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oh ya Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur untuk Bapak yang memberi saya lagu ini untuk ditulis, biar semua ini untuk kemuliaan Bapak Yahweh saja. Yeshua, Kau
padamu, Yeshua, kau segalanya bagiku. Kaulah yang terindah, jiwaku merindukanmu, jiwaku haus padamu, Yeshua, kau segalanya
jiwaku haus padamu, Yeshua, Kau segalanya bagiku. Kaulah yang terindah, jiwaku merindukanmu, jiwaku haus padamu, Yeshua, Kau segalanya bagiku. Kaulah yang terindah di hidupku. Batuku, nada perlindungan, Yahweh kota bentengku, tanduk keselamatan, Yahweh gunung batuku, nada perlindungan, Yahweh kota bentengku, tanduk keselamatan, Yahweh gunung batuku, nada perlindungan, Yahweh kota bentengku, tanduk keselamatan, Yahweh gunung batuku, nada perlindungan, Yahweh kota bentengku, tanduk keselamatan, jiwaku merindukanmu, jiwaku haus padamu, Yeshua, Kau segalanya bagiku. Kaulah yang terindah, jiwaku merindukanmu, jiwaku haus padamu, Yeshua, Kau segalanya bagiku. Kaulah yang terindah di hidupku. Yang terindah di hidupku. Kaulah yang terindah di hidupku. Tak Kau Yahweh, hanya Engkau. Ku cinta Kau Yahweh, kekasihku, Yeshua. Ku cinta Kau Yahweh, lebih dari segalanya, hanya Yeshua, kekasih jiwaku. Hanya Yeshua, juru
Kami mengucap syukur kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah. Kalau sampai hari ini Engkau tetap beri kami kesempatan untuk berada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami mau berketetapan hati untuk selama-lamanya menyenangkan hati Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa Yahweh. Dan biar segala puji, hormat, syukur untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimasyurkan. Kalau sebentar kami akan membuka akan kebenaran firman-Mu. Biar daftar firman-Mu berbicara dalam kehidupan kami. Ruah Yahweh Elohim yang akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Sungguh ajaib dahsyat perbuatan-Mu di dalam rencana keselamatan yang membawa kami ke dalam rapture yang ajaib. Kami mengucap syukur. Kami perintahkan di dalam nama Yeshua HaMasiah. Semua roh-roh jahat diusir dari tempat ini, dari semua di tempat dimanapun teman-teman kami sedang beribadah. Di dalam nama Yeshua HaMasiah, kami aktifkan malaikat-malaikat penjaga yang setia kepada Bapa Yahweh untuk memprotek kami. Dan semua panah-panah berapi dari Satan dipatahkan, dihancurkan. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu dengan segenap hati, yang akan mengubah hidup kami, yang akan membersihkan hidup kami, yang akan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Mohon penyertaan-Mu juga untuk setiap device yang kami pakai dan saluran internet. Kau jagai dengan luar biasa sehingga tidak ada satupun gangguan yang terjadi. Terima kasih Bapa Yahweh, kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yeshua HaMasiah. Yang percaya katakan Amen. Haleluya. Bapak yang berkata. Amen. Saya akan persiapkan terlebih dahulu. Ya, haleluya. Shalom. Ya, haleluya. Shalom. Shalom Brisco. Shalom bro. Shalom bro. Shalom Bro Adi. Wow. Shalom Pak Desmond, Ibu Elizabeth. Luar biasa hari ini banyak juga nih yang semakin banyak ya. Bro Desmond, Elizabeth, Brother Samuel. Shalom. Woi, Abang Samuel. Shalom. Dan teman-teman semua. Brisco masih di mute itu. Iya. Iya. Brisco kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu nanti bisa Brisco waktu tanya jawab nanti. Ini teman-teman Brisco ini luar biasa, ilmu sejarahnya keren loh. Aku ada kegiatan. Oh. Delay ya? Suaranya ya? Iya, memang mungkin sinyal. Ada yang tempat yang lain. Ada yang buka mungkin. Ya, ada yang buka YouTube kayaknya ini. Ya, yang buka YouTube mending ditutup dulu deh. Oh, shalom Pak Daniel. Shalom Pak Robi. Shalom. Pak Daniel. Shalom Bu Welda. Halo Pak Robi. Shalom teman-teman semua. Shalom Inang Kesia, Pak Budiman, shalom. Shalom Pak Robi. Shalom Pak Slamet, Ibu Koni, Ibu Helena, Ibu Maya, Bu Erni, shalom semuanya. Pak siapa nih? Pak Ilmi. Ilmi ini Pak siapa namanya Pak? Pak Slamet. Banyak piara ayam. Wah, hadir semua lengkap ini. Warnanya Pak. Feedback.
Pak Selamet banyak merah ayam ya Pak ya. Iya, ayamnya banyak ini. Lihatnya kok dengar Ayamnya masih belum, Pak. Shalom Pak Robi. Shalom. Ini itu ada suaranya. Gimana Bu Koni? Ini ya suaranya feedback ini double. Kayak Siapa ya? Kayaknya masalahnya ada sama Pak Roy atau Pak Robi ini. Coba aku mute ya. Halo. Nah, itu Halo? kan nggak ada, ayo. Benar Pak Robi. Tersangka. Pak Robi. Nggak tahu nih kenapa ini bisa begini coba. Aduh. mulai lagi. YouTube. Sorry. Saya nggak buka YouTube. So? Sekarang udah oke. Sekarang udah bagus. Masih. Sekarang sudah oke. Masih ya. Bro Adi. Tes. Bagus tuh. Bagus. Kan kalau Pak Robi mute bagus. Wah, Pak Robi dilarang ngomong. Aduh. Sekarang masih ya? Iya. Bentar. Jadi kurang bagus kali Pak. Pak Robi kayaknya double. Pak Robi itu double. Ada masuk 2 kali link kayaknya. Coba dicek. Halo. Ya kayaknya double karena 2 kali masuk link. Coba dicek. Saya mau cerita kemarin Pak, yang video yang kemarin itu, yang hari Sabtu lalu itu ada yang perlu diedit, tapi ternyata malah di-delete sama Pak. Video yang hari Minggu kok nggak ada ya Pak ya? Aku lagi nyari video Pak Yosef yang hari Minggu. Iya itu yang maksudnya yang di-delete ya. Padahal maksud saya salah ngomong kemarin itu. Maksud saya karena ada di situ bagian-bagian yang sensitif. Masalah di hari kencing Minggu. onta. Masalah kencing onta ya. Nah, itu sangat vulgar. Bir. Oh, pantesan nggak ketemu. Saya kemarin juga saya nyari nggak ada. Bu Video Koni yang juga, kemarin. Esther Koni juga kulihat ketawanya ini kali. Saya tonton ulang-ulang Bu, karena lucunya. Jadi cuman saya pikir-pikir lucu, cuman orang yang di luar sana kan bisa pandangan lain. Pis onta itu bir kali. Ya, haleluya. Shalom saudara. Shalom Pak Roy. Ya, puji Bapak ya. Saya mau tes suara saya terlebih dahulu. Gimana, Bro Adi? Bagus Pak Roy, puji Bapak Yahweh, bagus. Oke, puji Bapak Yahweh. Ya, sahabat Shalom tuh teman-teman. Shalom Pak Selamat, Shalom Bro Adi, Shalom Brisco, Shalom Sister Koni dan juga pasangan di sebelahnya. Shalom Bu Desmond dan juga Sister Elizabeth, Shalom Sister Helena, Shalom Ibu Emma. Shalom Sister Erni, Shalom Pak Robi, Shalom Lydia, Ibu Welda, Shalom, dan juga untuk Brother Rio RMX 3393, Shalom. Ya, Shalom untuk Sister Kesia, Bro Daniel, Sister Jenny, Pak John Kelly, Brother All, Pak Wisnu, Sister Natalia, Arijona, Pak Herwin, Bu Endang, Shalom semuanya. Shalom juga untuk Sister Trivena dan juga Ibu Rice, Shalom. Dan siapa lagi? Sister Yeni Simon. Ya, haleluya. Satu lagi, Sister Elvina.
Ya, dan juga Gusti Ayu. Banyak yang masuk hari ini ya, puji Bapak Yahweh. Dan juga untuk Sister Debbie, ya, shalom semuanya. Haleluya. Ya, jadi pembahasan yang minggu lalu memang saya belum selesai edit. Ya, memang menarik sekali memang sebuah realita dan kenyataan ya yang tidak bisa dipungkiri ya. Pikiran mereka terbalik-balik ya, salah satunya faktor daripada onta tadi ya, tapi ya kita akan coba untuk edit, potong ya, sehingga kita bisa mendapatkannya ya. Jadi memang saya posting kembali ya. Oke, puji Bapak Yahweh. Dan hari ini kita akan bahas materi yang ringan-ringan saja ya. Baik, kita akan masuk di dalam materinya. Kita akan mute semua terlebih dahulu ya. Kita akan mute semua terlebih dahulu. Ya, haleluya. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai kerajaan 1000 tahun. Dan hanya di dalam satu sudut, yaitu siapa sajakah yang akan masuk di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Ya, itu aja yang kita akan cermati, sehingga kita tidak salah pandangan. Dan karena di luar sana masih terjadi kekacauan, ya, siapakah yang akan masuk di dalam kerajaan damai 1000 tahun ini? Ya, dengan penjelasan Dafar Elohim hari ini, maka kita akan bisa mendapatkan pengertian yang jelas, karena semuanya ada di dalam kebenaran firman. Ya, jadi apa yang saya sampaikan di sini ada ayat-ayatnya dan tidak keluar konteks. Ya, jadi kita bisa melihatnya, kita bisa memahaminya, dan kita bisa merencanakan ya ke depan kita ini bakal di dalam kerajaan damai 1000 tahun itu mau di dalam posisi apa, maksud saya begitu. Ya, ini sangat luar biasa sekali, dan kita akan melihat kebenaran ini sehingga kita tidak terkecoh ya. Ingat, semua ada Dafar Elohimnya, ada dasarnya. Karena itu saya bisa dan berani menyampaikan. Tanpa dasar Dafar Elohim saya tidak mau menyatakannya. Haleluya. Ya, kita akan masuk, dan seperti biasa kita harus tetap ingat bahwa untuk mendapatkan memahami topik ini ya, topik-topik yang kita pelajari di Dafar Elohim ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Ya, karena ini kaya raya dan sangat memberkati kita semua, dan di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin. Ya, kita harus paham. Baik, kita akan masuk siapa sajakah yang akan masuk di dalam kerajaan damai 1000 tahun yang dipimpin oleh Yeshua HaMashiach di dalam tubuh kemuliaan. Ya, yang pertama kita akan lihat, beberapa kali di dalam pembahasan saya sudah sampaikan mengenai saat kematian Yeshua di kayu salib, ada beberapa peristiwa yang penting ya yang terjadi saat Yeshua berseru dengan suaranya nyaring, dengan suara yang nyaring menyerahkan nyawanya. Maka yang terjadi adalah tabir daripada kemah yang ada di dalam kemah suci yang menyekat antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah dari atas sampai ke bawah, sobek, koyak ya, dari atas sampai ke bawah, sehingga dua ruangan ini menjadi satu. Dan kemudian selanjutnya kitab suci menuliskan bahwa kuburan-kuburan terbuka ya, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Siapakah orang-orang kudus ini? Tidak lain adalah mereka-mereka yang percaya dan beriman akan datangnya Mesias, yaitu yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh sebagai pembayar lunas dosa-dosa mereka.
Ya, orang-orang ini adalah Daniel, Hananya, Misael, Asariah, Abraham, Yisak, Yakov, Yosef, ya, nabi-nabi seperti salah satu contohnya Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, Hosea, Maleaki, Zakaria, ya, Daud, Raja Daud, ya, Samuel, dan banyak lagi. Mereka percaya akan datangnya Mesias yang dijanjikan, dan penggenapannya adalah di dalam Yeshua HaMasyiah. Dan saat Yeshua HaMasyiah mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan yang bersatu dengan air yang keluar dari lambungnya karena ditusuk, dan itu menetes terus, dan terjadilah gempa bumi, sehingga air dan darah itu menembus batu karang yang ada di bawahnya, dan akhirnya menetes di satu tempat rahasia yang tersembunyi di bawah daripada penyalipan, tempat penyalipan Yeshua, dan di sana ada tabut perjanjian yang disembunyikan. Begitu itu menetes, maka peristiwa-peristiwa ini terjadi, yaitu tabir di tempat suci, di kemah suci, itu terbelah jadi dua dari atas ke bawah, dan orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, tapi ingat bahwa mereka saat bangkit, mereka belum bisa keluar dari kubur. Ingat, mereka dikubur itu di dalam gua-gua, tidak ditanam di dalam tanah. Ini luar biasa, satu tindakan profetik. Dan setelah itu apa yang terjadi pada saat Yeshua HaMasyiah bangkit dari kematiannya pada hari Syabat, ya, bukan hari Minggu, hari Syabat, ya, sebelum matahari terbenam, Yeshua sudah bangkit, dan disitulah mereka keluar juga dari kubur. Jadi mereka menunggu selama 3 hari 3 malam sampai pemimpinnya, yaitu Yeshua HaMasyiah, keluar dari kubur, maka mereka pun keluar. Dan tertulis di dalam Matius 27 ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yeshua, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, jadi kalau saya lihat ayat 52 dan 53 ini mempunyai jeda waktu 3 hari 3 malam. Jadi saat Yeshua mati, mereka sudah bangkit, tetapi tidak bisa keluar kubur, tetapi harus menunggu sampai Yeshua keluar dari kubur. Dan itu terjadi 3 hari dan 3 malam setelahnya. Nah, inilah orang-orang yang akan masuk juga di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, orang-orang yang dibangkitkan ini, ya, mereka akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Tadi orang-orangnya sudah saya sebutkan, ya, beberapa nama, dan juga masih ada banyak lagi. Misalnya contohnya seperti Boaz, Ruth, ya, dan juga Leah, ya, kemudian Sarah, ya, dan kemudian ada banyak lagi, ya, dan mereka dibangkitkan saat itu karena mereka beriman dan percaya kepada Dafar Elohim akan janji di mana Mesias akan datang, yaitu penggenapannya ada di dalam Yeshua HaMasyiah. Jadi mereka akan masuk di dalam, nanti kita akan melihat, ya, secara prosesnya, mereka akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Yang kedua, tapi sebelumnya, saya sudah sampaikan hal ini di dalam 2 materi. Yang pertama adalah tubuh kemuliaan, dan yang kedua adalah tebus tubuh. Saudara coba cari dengan thumbnail yang sama ini, ya, saya berikan sama karena ini sangat menarik sekali, pembahasan daripada tubuh kemuliaan dan tebus tubuh. Saudara coba cari dan belajar di sana, saudara akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, sehingga saudara diperlengkapi Dafar Elohim dengan kekayaan yang ajaib, ya. Coba saudara bisa kembali ke channel dan melihat 2 pengajaran ini. Haleluya. Nah, yang kedua, siapakah yang akan masuk ke dalam kerajaan damai 1000 tahun? Yang kedua, yaitu adalah orang-orang yang di rapture.
Ya, orang-orang yang di rapture ini adalah orang-orang yang sekarang saudara dan saya yang sedang menantikan rapture, dan juga orang-orang yang sekarang ini telah meninggal atau mati, ya, tetapi di dalam iman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, mereka juga akan dibangkitkan. Ya, ayatnya jelas yang dikatakan oleh Rabi Saul, mereka akan dibangkitkan, ya, dan yang masih hidup, saudara dan saya akan masuk di dalam tubuh kemuliaan. Ya, jadi rapture ini bukan cuman yang masih hidup langsung di rapture, tidak, tapi yang setelah peristiwa kenaikan Yeshua HaMashiach sampai detik hari ini yang meninggal, yang mati di dalam iman kepada Yeshua HaMashiach, ya, dan itu pun akan mendapat kesempatan untuk dibangkitkan rapture, dan golongan ini juga akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, kita akan melihat ayatnya, yaitu di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 14. Wahyu 19 ayat 11 sampai 14. Silakan Henok untuk bisa membacanya. Terima kasih. Dan aku melihat Syamaim yang terbuka, dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang duduk di atasnya yang disebut setia dan benar, dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Dan matanya seperti nyala api, dan di atas kepalanya ada banyak mahkota yang mempunyai suatu nama yang telah tertulis, yang tidak seorang pun mengetahui kecuali dia sendiri. Dan dengan mengenakan jubah yang telah dicelup dengan darah, dan namanya disebut Firman Elohim. Dan bala tentara di Syamaim mengikuti dia di atas kuda-kuda putih dengan mengenakan linen halus yang putih dan bersih. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini, ini adalah peristiwa Armageddon, yaitu setelah 3,5 tahun masa 666, maka Yeshua akan memimpin, ya, pasukannya, yaitu saudara dan saya, dan semua orang-orang yang telah masuk di dalam peristiwa rapture. Ya, rapture ini yang saya maksudkan adalah rapture yang terjadi. Ingat, tadi saya sudah jelaskan di atas, saat Yeshua mati di kayu salib, itu sudah terjadi rapture, karena yang mati bangkit orang-orang yang beriman. Dan juga sampai dengan nanti saat rapture, saudara dan saya. Ya, jadi pasukan inilah, yaitu manusia-manusia yang mengenakan tubuh kemuliaan inilah, yang akan mengikuti Yeshua HaMashiach turun dari Syamaim untuk, ya, mengadakan peperangan Armageddon dan kemudian masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau saya lihat di ayat yang ke-14 yang saya garis bawahi merah, ya, dan bala tentara di Syamaim mengikuti dia. Bala tentara ini bukan malaikat, akan tetapi adalah orang-orang yang telah di rapture sebelumnya, di atas kuda-kuda putih, ya, dengan mengenakan linen halus. Nah, saudara lihat linen halus. Linen halus ini hanya dikenakan kepada mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, saudara bisa melihat pengajarannya, pilih mana, ya, jubah putih atau linen halus. Saya tidak tampilkan di sini thumbnailnya, tapi saudara bisa cari, ya, pilih mana, jubah putih atau linen halus. Nah, disinilah kita bisa tahu bahwa malaikat tidak dikenakan linen halus. Malaikat-malaikat tidak. Hanya manusia-manusia yang di rapture yang diberi kesempatan untuk dikenakan linen halus. Jadi dari sini kita bisa tahu. Ya, ingat ya, kalau saya bicara soal rapture itu berarti, ya, rapture yang di sini adalah semua yang telah mati di dalam Yeshua dan dibangkitkan. Baik itu Abraham, baik juga itu orang-orang sebelum peristiwa kematian Yeshua dan sesudahnya. Ya, jadi kita harus paham gaya bahasa daripada Davar Elohim. Jadi yang di rapture, ya,
yang akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, juga ini ditegaskan di dalam kitab Yudas atau Yehuda 1 ayat 14. Ya, silakan Henok. Dan juga kepada mereka ini, Henoh, generasi ketujuh dari Adam, bernubuat sambil mengatakan, lihatlah, Yahweh datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat persamaannya dengan Wahyu yang ke-19 tadi, bahwa Yeshua HaMasiah yang turun dengan pasukannya. Tapi ingat di dalam kitab Yudas ini, yang menuliskan, yang mengatakan adalah Henok. Dan Henok itu masanya adalah sebelum kedatangan Yeshua. Ya, Yeshua dinyatakan. Jadi, apa yang ditulis, apa yang dikatakan oleh Henok, ya, lihatlah Yahweh datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Tidak bertentangan, karena Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah yang mengenakan tubuh kemuliaan itulah yang akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, termasuk saudara dan saya. Ya, jadi ini sangat luar biasa sekali. Dari sinilah kita bisa tahu bahwa Yahweh dan Yeshua itu satu. Ya, satu adanya. Apalagi sekarang Yeshua bukan lagi mengenakan tubuh yang fana, tetapi dia sudah mempunyai tubuh kemuliaan yang luar biasa. Ya, jadi satu adanya. Jadi kita bisa melihat di sini satu konfirmasi dari dua ayat ini, yaitu di dalam Wahyu 19 dan Yehuda Yudas 1 ayat 14. Jadi ini sama. Ya, inilah yang akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, baik. Nah, nanti kita akan melihat beberapa ayat yang selanjutnya, tapi sebelumnya saya ada dua pertanyaan. Apakah di Syamayim ada tingkatan-tingkatan kedudukan? Itu yang pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah di Syamayim semua menerima rewards atau upah atau hadiah yang sama? Nah, kita akan coba lihat sedikit, karena ini sangat berhubungan dengan kerajaan 1000 tahun nantinya. Jadi kita harus paham, ya, karena ini adalah bagian yang diberikan, ya, untuk manusia. Kita akan lihat yang pertama, apakah di Syamayim ada tingkatan-tingkatan kedudukan? Menurut saudara gimana? Silakan open. Ada, Pak. Ada. Oke. Ada ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih untuk responnya. Jadi, nanti di Syamayim, ya tolong di mute sebentar ya. Ya, tolong di mute sebentar. Ya, haleluya, terima kasih. Jadi nanti di Syamayim itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya, ya. Mengenai tingkatan-tingkatan kedudukan, level itu ternyata ada, saudara. Ya, kita akan lihat nanti ayatnya, dan saya akan berikan yang selanjutnya. Kita sudah setuju bahwa di Syamayim nanti ada level-level kedudukan, itu ada. Ya, jadi tidak sama level-levelnya ini. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah bagaimana cara mendapatkan tempat yang tinggi atau besar dalam Syamayim? Saudara kepingin tempat yang tinggi atau tempat yang rendah? Tinggi. Semua kepingin tinggi. Ya, kalau semua kepingin, boleh kepingin, saudara. Ya, tidak salah mempunyai kerinduan. Tidak salah punya kerinduan, saya kepingin di tempat yang tinggi, yang besar. Tetapi harus tahu caranya. Jadi yang terendah.